Roy Suryo kembali diperiksa sebagai saksi atas 5 laporan terkait kasus ijazah Jokowi. Pertanyaannya, akankah kali ini Roy Suryo bakal ditetapkan sebagai tersangka? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang. Selamat sore Bang Jahmada. Selamat sore Andri. Dan ada juga Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Mas Andi, selamat malam. Selamat sore maksud saya. Ya, masih belum dibuka, Mas Andi. Saya mau ke Bang Jahmada dulu. Bang Jahmada, apakah Anda yakin bahwa klien Anda, Roy Suryo, ini bakal dapat lolos dari jeratan hukum? Oke, terima kasih Audrey ya dan rekan Andi Aswan yang ada di Zoom. Kami selaku kuasa hukum tentu yang pertama setiap menangani perkara itu keyakinan itu nomor satu. Nomor satu dong. Keyakinan yang mana Bang? Keyakinannya kami sampai sekarang klien kami akan bersih. Dari tuduhan atau laporan aduan dari Pak Jokowi, pasal 310, 311 awalnya itu, kami akan buktikan bahwa itu bisa kita sangkal gitu loh. Itu kita bisa patahkan. Hanya sekarang berkembang seperti yang katakan oleh rekan tadi di TV, sampai 12 orang sekarang katakanlah terlapor itu menurut kami juga masuk dalam kriminalisasi gitu. Memang pembuktiannya apa saja yang dibawa hari ini oleh Mas Roy diperiksa di penyidik? Pembuktian hari ini boleh dikatakan seperti yang sebelumnya aja. Hampir sama waktu dengan klarifikasi. Kurang lebih 1 bulan lalu. Ya, waktu itu memang kita tidak bawa bukti. Waktu klarifikasi kita hanya ingin dari pihak yang mengklarifikasi penyidik saat itu, apa yang kita ditampilkan ke kita, ke klien kami. Sepertinya pemanggilan penyidikan saat-saat sekarang ini dimulai Selasa kemarin, hari ini, besok dan Jumat, hal yang sama juga diulang. Nah, cuman kita Tapi kan ini sudah naik ke tahap penyidikan kali ya, sekarang tahap penyidikan panggilan kedua kan. Gitu loh. Kita turutin. Panggilan pertama kemarin kita tidak ikutin karena menyangkut kegiatan klien kita untuk 17 Agustus dan penerbitan buku. Gitu. Oke, kalau dari Anda sendiri yakin ya bahwa Roy Suryo ini tidak lolos ya dari jeratan hukum? Saya mau tanyakan kalau gitu ke Bang Andi. Bang Andi, selama ini kan pihak Roy klaim ya bahwa kerja-kerja mereka adalah kerja penelitian sehingga tidak tepat dipolisikan dan ini merupakan upaya kriminalisasi, bahkan tadi dibilang bahwa ada intensi jahat. Tanggapan Anda, Mas Andi? Ya, menurut saya ini bukan masalah kriminalisasi di sini. Ini kan sudah jelas. Ya, mens reanya juga ada di sini. Hanya ini dibungkus dengan penelitian-penelitian. Tapi pada dasarnya itu semua itu bukti-bukti kan sudah ada gitu di tangan penyidik. Jadi apapun yang dilakukan itu, saya pertama-tama menghormatilah apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ya dalam hal ini menghadiri acara pemeriksaan ini yang sekarang. Yang kemarin kan minggu kemarin dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal ya, dibuat-buat ya untuk menghindari pemeriksaan ini. Buktinya ya tanggal 18 itu juga menghadiri buku Jokowi White Paper itu ya yang notabene ditolak oleh UGM itu sendiri. Dan hari ini hadir. Jadi tidak ada lagi berkata-kata lagi bahwa ini ada kriminalisasi. Tinggal hadapi saja itu ya dan berikan evidence baru kalau itu memang memperkuat dari pembenaran yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo itu. Dan saya yakin ini bisa sampai panjang, ini bisa 12 jam gitu Mbak. Oke, panjang. Kenapa bisa sampai ada keyakinan sampai 12 jam? Apakah akan ada langsung penetapan tersangka nih? Dapat kabar nggak nih Bang? Ya kita lihat aja. Kalau kemarin Abraham Samad beda 10 jam, ya kalau dia kan bukan saksi terlapor utama menurut saya. Ya yang ini kan yang pemain utama semua ini. Ibaratnya kalau di dalam drama itu primadonanya semua ini kan. Nah ini pasti akan membutuhkan suatu intensitas pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi artinya ini ada keyakinan bahwa akan ada penetapan tersangka? Sepertinya saya tidak akan mendahului dari penyidik ya. Ya sepertinya kalau memang itu ada alat bukti yang sangat kuat sekali dan memang pasal-pasal yang memberlakukan itu harus ada penahanan, saya rasa akan dilakukan oleh penyidik. Oke, ada kemungkinan akan ada penahanan dan ditetapkan sebagai tersangka, Bang?
Pak Audrey dan Iya, rekan mungkin Andi, saja itu akan saya kira dilaksanakan. untuk itu proses klarifikasi penyidikan sampai nanti selanjutnya, kalau koridor itu memang ada, kemungkinan ada, tapi kami yakin, jangan lupa pasal-pasal yang sekarang ada dituduhkan atau disodorkan ke klien kita itu, pasal-pasal itu sebenarnya sudah juga disentuh oleh putusan Mahkamah Konstitusi 155 dan 78 loh. Jadi nggak seperti penafsiran seperti dulu zaman-zaman sebelumnya, pasal 310, 311, 27A itu langsung nancap ke orang yang dituduhkan. Sekarang ada penyeimbangnya putusan Mahkamah Konstitusi 155 dan 76. Jadi maksudnya adalah? Ada bahwa penafsiran pasal-pasal yang sekarang dituduhkan ke klien kami ini, katakanlah dituduhkan sekarang ini, itu tidak bisa ditafsirkan secara kasar, secara seperti dulu. Sudah ada penafsirannya, harus diperhalus gitu loh. Dan itu cenderung sekarang ke delik material. Contoh penghasutan yang 160 sekarang dilaporkan oleh selain Pak Jokowi itu kan penghasutan. Itu nggak sembarang, harus ada duduk fakta penghasutannya di masyarakat. Artinya masih jauh untuk penetapan tersangka bagi masih Roy jauh Suryo menurut CS. saya. Hari ini, katakanlah minggu ini kan maritan kedua, tiba-tiba ada tersangka, menurut saya terbuktilah kriminalisasi itu gitu loh. Semakin nyata di mata masyarakat bahwa ada kriminalisasi itu. Kalau ada penetapan tersangka katanya kriminalisasi, terlalu prematur menurut saya. Jadi jangan ya, apalagi ini menyangkut mengambil puluhan orang. Dan akhirnya ini sudah menampakkan. Saya tanyain hal itu ya ke Bang Andi kalau gitu ya. Ya silakan Bung Andi. Bang, ada kriminalisasi kalau misalnya jadi ada tersangka penetapan di minggu ini? Ya ini kan kita nggak bisa mendikte para penyidik. Para penyidik kan mempunyai alasan-alasan tentu kalau itu diadakan penahanan pada hari ini juga. Itu kan terserah dari penyidik itu. Dan pasal-pasal yang akan diberikan kepada Roy Suryo ini ya tergantung dari penyidik. Kalau pasal-pasal itu memang 5 tahun ke atas ya, dan ganjarannya itu ya pasti akan ada penahanan untuk itu. Tapi Bang itu Andi, kita berandai-andai lah. Kalau memangnya itu katakanlah penyidik ditahan ya kita harus legowo juga gitu kan. Seperti itu. Tapi dari kubu Roy Suryo CS juga ini menyinggung soal adanya pasal-pasal yang sengaja diselundupkan begitu. Nah, bagaimana pasal-pasal yang sengaja diselundupkan? Dari awal kan sudah ada, itu kan mengatakan ada pasal 160 ya, terus ada pasal 435 gitu kan. Itu kan yang diselundupkan yang di mana gitu. Kan itu kan pasti kan di dalam surat itu kan sudah dicantumkan pasal-pasal yang akan dikenakan. Karena katanya ada pasal-pasal penyelundupan pasal-pasal Bang yang hukumannya ini di atas 5 tahun begitu. Nah iya, kan di Undang-Undang ITE itu kan. Nah, sekarang yang menyelundupkan itu siapa, ya? Dan kemudian kenapa ada kata-kata menyelundupkan di situ, gitu? Oke. Kalau pertanyaan juga yang lucu buat saya. Kalau berdasarkan tadi pernyataan dari Bang Kosidudin di Polda, Bang Jamada, itu katanya ada pasal-pasal yang sengaja diselundupkan begitu. Ini sebenarnya siapa kira-kira yang menyelundupkan pasal ini secara tiba-tiba ini? Pak Audrey sama Bang Andi, rekan Andi, yang disebut pasal penyelundupan ini begitu loh. 30 April itu aduan dari Pak Jokowi pasalnya 310, 311, kan gitu kan? Itu mainstreamnya. Kemudian ditambah oleh orang-orang yang tahu dari mana itu menambahkan laporan itu. Sebenarnya kita konsisten dengan pasal 310, 311 itu. Itu pencemaran dan fitnah itu. Itu dong konsentrasi di situ. Ini banyak yang nompang-nompang nih. Nompang keren barangkali, nompang beken, nompang apa segala macam. Siapa itu penumpangnya? Itu kita masukkan adalah pasal penambahan itu, pasal penompangan itu, pasal penyelundupan itu gitu. Siapa yang menyelundupkan, Bang? Ya, kan ada 4 pelaporan itu selain Pak Jokowi ada 4. Saya nggak sebut namanya lah. Mereka ikut melaporkan pasal 160, pasal 32, pasal 52. Kan itu kan. Seharusnya itu konsen aja. Karena itu mengancam hukum seolah-olah para terlapor ini diancam dengan suatu ketakutan yang gimana gitu loh. Itu yang kita maksud, kita definisikan pasal penyelundupan. Masalah kita beda pendapat masalah ini terserah. Bang, tapi sebenarnya apa sih dari pasal-pasal yang diselundupkan itu yang paling ditakutkan oleh kubu Anda? Ya pasal yang mengatakan ada pasal ancaman hukumannya 6 tahun contohnya kan itu kan. Ya pasal 52
pasal 32 dan sebagainya itu kan ada ancaman hukumannya itu. Yang artinya itu bisa ditetapkan sebagai tersangka dan langsung Ya, ditahan. kalau itu jadi tersangka kan menjadi tahan. Kan Oke. tujuannya gitu kan. Sedangkan pasal 310, 311 itu ancaman hukumannya 311 itu maksimum 4 tahun. Kalaupun terbukti gitu loh. Kalau kita konsen di situ kan belum tentu ada penahanan. Dibuktikan dulu. Jangan ada satu lagi di senjata kita loh. Hari ini klien-klien kita kan diperiksa nih di Polda Metro Jaya. Ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, memang dalam pemeriksaan itu harus ada keseimbangan loh. Oke. Kita yang terakhir adalah tunjukkan dulu juga ijazah aslinya, baru lanjutkan penyelidikan gitu loh. Oke. Ini jangan lupa itu. Oke, jadi Bang. balance gitu loh ya. Oke, katanya Bang, ini ada yang memasukkan begitu dengan sengaja pasal-pasal. Siapa sebenarnya? Emang benar ada yang sengaja memasukkan pasal-pasal untuk menjerat Roy Suryo nih masuk tahanan? Ya, biar bagaimana mau pakai pasal 310, 311 kayak dan yang lain. Kalau memang terbukti ya pasti akan masuk tahanan gitu kan. Ya jelas ya, nggak main-main lah. Para penyidik ini dalam menentukan pasal-pasal yang dikenakan itu kan nggak main-main juga gitu. Banyak barang-barang bukti itu ya yang dikumpulkan ya dari Pak Jokowi sendiri, dari tim hukum Pak Jokowi sendiri, dari para relawan yang melaporkan, kan ada 4 ya, ada 4 perkara itu. Oke. Ya, masing-masing kan dimasukkan loh penyidik itu dari berdasarkan dari barang bukti oleh penyidik terima dari saksi pelapor-pelapor itu loh. Jadi apapun itu pasal dikenakan itu ya jangan kita bilang bahwa itu pasal penyelundupan. Tidak mungkin akan ada selundupan itu. Memang barang yang diselundup gitu. Oke, baik. Karena ada fisiknya barang. Oke, kita tangkap sudah. Terima kasih Bang Andi, terima kasih juga Bang Ya. Jahmada. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore. Selamat sore Mbak Deni. Setelah ini kami hadirkan informasi dari anggota DPR, saudara yang mendapatkan kenaikan tunjangan untuk beras transportasi hingga tunjangan rumah sehingga total yang dibawa pulang 70 juta rupiah per bulannya. Selengkapnya kami kembali. Oke. Gula sugar dulu. Wah,